Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersua lagi kita dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam tata teori, kebijakan maupun praktek. Nah, pada hari ini kita akan mengambil tema tentang pengolahan produk hasil pertanian. Mengapa pengolahan produk hasil pertanian? Karena kalau kita lihat dalam siklus usaha tani, mulai dari hulu ke hilir, maka aspek pengolahan menjadi sangat penting kita diskusikan, dan di sini sebenarnya yang memberikan nilai tambah terbesar di produk pertanian. Nah, selama ini terkesan kebijakan pembangunan pertanian lebih banyak berorientasi pada aspek budaya dan sedikit sekali menyentuh aspek pengolahannya. Nah, di hadapan kita sudah hadir pakar pengolahan hasil pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Dr. Gunarif Taib. Selamat siang, Pak Dokter. Pak Gun ya, kita panggil Pak Gun. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kita lihat pembangunan pertanian berapa dekade, mungkin terkesan lebih banyak menyentuh aspek budidaya. Hanya sedikit sekali yang berorientasi pada aspek pengolahan, walaupun sebenarnya masih ada juga, tapi itu yang kita lihat. Dan pandangan Pak Gun terhadap situasi ini seperti apa? Sesungguhnya sebagai seorang yang tentu sebagai dosen pakar di bidang ini tentu sudah banyak melihat perkembangan ini, dan memantau ini seperti apa sebenarnya menurut Pak Gun. Baik, makasih Pak Yas. Jadi sebetulnya selama ini kita harus memahami bahwa pengembangan pertanian itu kan harus dilaksanakan secara sistematis ya. Artinya pertanian dalam arti luas, bukan hanya sekedar pembangunan di on farm saja, budidaya, tapi juga bagaimana hilirisasi dalam bentuk pengolahan ya. Selama ini sebetulnya sudah mulai ada para petani yang melakukan pengolahan sebagian dari hasil produk segar yang dihasilkannya, karena selama ini kita juga mengenal adanya KWT ya, kelompok wanita tani, yang memang kegiatannya mengolah dan memasarkan produk segar yang dihasilkan oleh kelompok tani. Juga ada yang selama ini kita sebut sebagai UP3HP, unit pengembangan dan pengolahan pemasaran hasil pertanian. Nah, hanya saja selama ini memang belum terlalu fokus untuk hilirisasinya, sehingga ada beberapa kendala yang dihadapi baik oleh KWT maupun oleh P3HP. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari sistem pengembangan pertanian, sebetulnya pemerintah sudah membuat ataupun memetakan bagaimana pengembangannya. Katakanlah misalnya budidayanya ditangani oleh kelompok tani, kemudian pengolahannya KWT itu P3HP, karena pendanaannya dan pemasarannya bisa lewat Gapota, kira-kira sistemnya seperti itu. Nah, selama ini memang KWT dan UP3HP sudah mulai mengarah ke sana, tapi sifatnya masih terbatas gitu ya, hanya beberapa produk olahan saja. Nah, sehingga kita melihat bahwa selama ini yang banyak mengolah itu justru bukan kelompok petani, padahal sebaiknya petani juga fokus di situ, karena tingkat keuntungan yang didapatkan pada pengolahan itu relatif lebih besar. Jadi menurut Pak Gun ini kegiatan proses pengolahan hasil pertanian juga dilakukan oleh petani itu sendiri juga sebenarnya. Iya. Dalam bentuk kelompok tani. Iya, maksudnya atau KWT tadi. Iya, maksudnya di sini bukan petani yang dibudidaya, artinya keluarga tani lah gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya katakanlah bapak-bapaknya di kelompok tani bergerak di on farm budidaya. Nah, kemudian pengolahannya dilakukan oleh KWT. Nah, ini di beberapa lokasi sudah berjalan dengan baik, tapi memang belum menyeluruh. Nah, padahal kalau kita ingin fokus untuk peningkatan pendapatan petani, justru disitulah sebetulnya prospek keuntungan yang paling besar, dan risikonya relatif lebih kecil. Jadi inti dalam suatu keluarga tani gitu. Iya. Dalam suatu keluarga tani, aspek budidaya juga aspek pengolahan juga harus dilakukan oleh. Iya. Walaupun mungkin saja tidak semua produk bisa diolah ya. Sebagian dipasarkan dalam bentuk segar, sebagian diolah. Seperti ini misalnya, katakanlah kalau misalnya kita hanya mengandalkan penghasil dari budidaya saja, itu kan fluktuasinya sangat besar. Tomat, cabai itu fluktuasinya sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat apakah
saus tomat, sambal itu harganya berfluktuasi, enggak kan? Jadi sebetulnya itu peluang sebetulnya untuk meningkatkan pendapatan. Nah selama ini itu belum terlaksana dengan baik, antara lain adalah tentang bagaimana pasarnya. Karena itu kan berkaitan dengan segmentasi pasar gitu ya. Nah kalau misalnya saus tomat, sambal bersaing dengan produk yang hasil pabrikan itu kan susah. Tapi kalau misalnya bisa ada yang memfasilitasi untuk segmentasi menengah ke bawah, saya rasa prospeknya sangat baik. Jadi intinya gini, tadi ada aspek on farm budidaya, ada aspek off farmnya atau pada tataran pasca panennya, kemudian ada aspek pemasarannya. Nah, dari on farm ke off farm atau sampai pasca panen ini mungkin lebih bisa dikembangkan oleh kelompok tani gitu sebenarnya. Atau petani dalam bentuk KWT tadi, itu yang Pak Gun maksud. Itu yang harus dilaksanakan oleh KWT sebetulnya. Kalau kita ingin fokus ke peningkatan pendapatan petani di situ, karena sederhana saja. Kalau misalnya yang bukan petani ya, yang katakanlah mereka tidak menguasai bahan baku, usaha sanjay, usaha keripik segala macam, kenapa mereka bisa? Nah sebetulnya kalau petani yang sudah menguasai bahan baku, logikanya itu sebaiknya ada. Kendalanya selama ini memang itu belum fokus dan memang pasar yang belum mereka kuasai. Padahal sebetulnya prospeknya ada. Mungkin itu ke depan yang harus kita pertajam, bagaimana supaya keluarga tani ini sebagian dari produk olahan produk segarnya bisa diolah. Walaupun mungkin belum tidak semua ya, karena kan hasilnya banyak. Jadi sebagian dipasarkan dalam bentuk segar, sebagian lagi diolah dan dipasarkan dalam bentuk bahan olahan. Jadi artinya pada aspek pengolahan hasil pertanian ini saya ingin membedakan ini sebenarnya, karena kalau bergerak di pemasaran itu kan sudah bagaimana membuat produk ini terlaku, terjual. Tapi kalau pada aspek pengolahan kan lebih merubah bentuk gitu. Karena nilai tambah juga ada di sisi itu gitu. Nah, aspek ini yang memang betul-betul kalau bisa memang harus dilakukan oleh petani juga gitu. Pada tataran mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, atau bahan setengah jadi menjadi bahan yang sudah terolah menjadi yang bisa laku di pasaran gitu. Jadi nilai tambah itu baru ada kalau pengolahan itu menghasilkan produk yang bisa dijual dengan baik di pasaran. Jadi selama ini kan seringkali pelatihan-pelatihan dilakukan oleh untuk kelompok wanita tani atau P3HP, ujungnya keluhan mereka itu kemana mau dipasarkan. Jadi kalau misalnya pasar tidak dikuasai, nilai tambah tidak akan didapatkan. Jadi pengolahan itu bisa meningkatkan nilai tambah kalau pasarnya ada. Nah pasar inilah yang mungkin harus digarap dengan baik. Saya melihat sebetulnya kalau untuk pasar ini khusus digarap juga oleh kelompok tani menurut Dagun, atau ada pihak lain yang memang bergerak khusus di pemasaran ini? Karena kalau seluruhnya dijangkau oleh petani kan tentu menjadi tidak mungkin juga ya petani mulai dari budidaya, pengolahan, kemudian pemasaran dia juga terlibat melakukan itu tentu terlalu banyak ya, artinya apakah secara energi, kemampuan, kapasitas akan bisa dilakukan oleh petani, itu menjadi pertanyaan kita juga. Makanya di sini kita fokus itu, kalau dulu kan pengembangannya keluarga tani ya, bukan petani dalam artian yang bergerak di budidaya saja. Jadi bukan mereka yang melakukan pengolahan itu, tapi ada kelompok yang menengahkan. Kemudian pemasaran juga begitu. Di beberapa lokasi sudah ada sebetulnya yang gapok tani yang memfasilitasi pemasarannya. Apalagi kalau kita lihat keunggulan kita di sini sebetulnya kan adalah yang paling berpotensi itu sebetulnya sebagai oleh-oleh. Katakanlah misalnya kalau kita membandingkan sanjay begitu ya. Sanjay itu sebetulnya kan olahan dari singkong. Sebetulnya kalau buatan pabrik kan sudah ada, Kitela misalnya. Keripik kentang, Citato sudah ada. Jadi kalau kita pasarkan sebagai cemilan, itu kita tidak akan bisa bersaing dengan Citato dan Kitela. Tapi kalau misalnya kita bermain untuk atau menghasilkan sebagai oleh-oleh katakan begitu, saya rasa tidak akan ada orang dari rantau datang ke Padang kemudian atau ke Sumbar mencari Kitela, pasti mencari sanjay kan, atau mencari misalnya Citato, pasti mencari keripik kentang kan. Nah, makanya sebaiknya arahan ke depan itu olahan-olahan ini tidak hanya diarahkan sebagai cemilan biasa saja, tapi lebih kita branding sebagai oleh-oleh. Nah, sebagai oleh-oleh itu saya rasa nanti si pembeli akan mau membeli dengan harga yang lebih bagus gitu. Ya, artinya gini ya. Kalau pemasaran juga terlibat petani kan kadang surkapasitas, kemampuan menjangkau pasar itu kadang-kadang menjadi kendala. Nah mungkin ini memang orang yang atau pihak-pihak yang memang terbiasa lah bergerak di pemasaran. Tapi minimal petani tidak hanya menjual dalam bentuk barang hasil panen, barang yang segar gitu ya, tapi ada sedikit sentuhan atau ya sampai menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi. Ya
apakah tidak seperti itu yang terbaik dalam konteks hari ini? Nah, memang selama ini kalau kita dalami apa yang dialami oleh petani itu, memang mereka sebagian mengatakan kesulitannya di pemasaran. Nah, padahal sebetulnya kalau kita melihat lebih kurang 2 tahun terakhir ini, sebetulnya kan pola pemasaran itu sudah sedikit berubah. Sudah banyak atau sudah ada beberapa industri olahan yang memasarkan secara online. Nah, itu sebetulnya bisa juga dimanfaatkan. Jadi ada beberapa alternatif sebetulnya. Bukan tidak mungkin mereka memasarkan secara langsung, tapi bisa juga lewat pihak-pihak lain. Makanya yang saya katakan tadi, kalau kita fokus kepada keluarga tani, bukan petani yang biasa bergerak di budidaya, kalau itu yang kita harapkan untuk mengolah dan memasarkan, memang nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berfokus pada keluarga tani, saya kira itu bisa. Mungkin ya, mungkin artinya keluarga tani bisa juga bergerak dari budidaya, pengolahan sampai pada pemasaran. Iya. Nah, kalau Pak Gun melihat sehari ini sebenarnya apa yang menjadi kendala di keluarga petani? Kan ini kegiatan ini kan sudah ada juga sebenarnya. Tidak terlalu berkembang. Apa yang menjadi problem dalam gerakan atau bagaimana mendorong petani masukkan produk-produk olahan dan sampai pemasarannya ini? Ada dua hal secara umum yang saya. Pertama masalah teknis ya, yang kedua masalah teknis. Teknis itu sebelum memasarkan dengan baik itu, produk itu kan harus standar. Nah, kelemahan selama ini kurang kemampuan petani atau pengusaha kecil kita untuk menghasilkan produk yang standar. Katakanlah misalnya makanan apapun, kadang-kadang formulanya nggak kuantitatif ya. Katakanlah misalnya dia membuat seperti kebiasaan saja, garam secukupnya, bawang secukupnya, itu kan nggak bisa gitu ya. Nah, pertama standar. Nah, kemudian barulah kontinuitas produksi. Saya bisa melihat ada beberapa sebetulnya produk olahan kita ini yang sudah dipasarkan secara online, tapi tidak direspon baik oleh pasar karena kontinuitasnya nggak ada. Kadang-kadang produknya tersedia, kadang-kadang enggak. Nah, jadi untuk bermain di online itu prospeknya ada, tapi paling tidak ada dua hal yang harus dijaga. Pertama, mutunya harus standar dulu. Kemudian kontinuitas harus ada. Itu kontinuitas. Karena kalau kita bermain di online, produk kita nggak continue ada, itu akan mengecewakan konsumen. Jadi itu kalau kita ingin memanfaatkan pemasaran secara online. Tapi kalau kita memasarkan secara konvensional, itu bisa saja misalnya kita menempatkan di destinasi wisata yang selama ini sebetulnya sudah ada. Kalau kita melihat beberapa toko oleh-oleh, itu hampir lebih 50% sebetulnya itu bukan produk dari si toko itu kan dipasok oleh pengusaha-pengusaha kecil yang sebagian diantaranya memang keluarga tani juga. Oke, tadi soal mutu ini Pak. Tadi kan dikatakan mutu belum standar dari hasil produk olahan yang telah dihasilkan oleh petani. Ini kira-kira seperti apa supaya mutu ini bisa terstandarisasi? Apa yang harus dilakukan oleh petani atau siapapun lah yang bergerak membantu petani untuk melakukan peningkatan itu? Sebetulnya ini sudah pernah dilakukan dulu ya, lewat Dinas Pertanian Provinsi sudah pernah dilakukan bagaimana kita mengadakan pelatihan tentang industri olahan ini yang mempunyai SOP. Jadi katakanlah misalnya ada, katakanlah simpelnya sanjay gitu ya, bagaimana ketebalan ranjangannya, penggorengan seperti apa, sehingga dia standar. Apalagi untuk produk olahan yang menggunakan bumbu, ya, katakanlah misalnya keripik balado. Tapi kan gini juga, petani kita kan atau pelaku usaha tani pelaku usaha pengolahan itu kan tidak terbiasa juga untuk membuat yang standar seperti itu. Kadang-kadang penggorengannya, fasilitas alat-alatnya juga nggak ini. Ya, itulah tantangannya. Itu tantangan. Memang setiap kita melakukan perbaikan selalu ada tantangan ya. Itu salah satu tantangan. Tapi kalau mereka bisa diyakinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, saya rasa mereka akan mau, dan itu sudah pernah kita lakukan. Jadi diyakinkan harus ada keuntungan yang lebih baik. Satu lagi yang saya lihat sekarang ini kan pemerintah sedang giat-giatnya bagaimana untuk melibatkan kaum milenial di sektor pertanian kan. Saya rasa salah satu yang potensi mereka di situ, di pengolahan dan pemasaran. Karena milenial lebih friendly dengan online, kemudian mereka juga terbuka dengan sesuatu yang baru, sehingga menstandarisasi produk olahan itu saya rasa untuk kaum milenial saya rasa peluang yang sangat bagus, dan mereka dengan mudah insya Allah akan bisa menyerap itu. Kemudian saya melihat satu lagi ini persoalan ya di tingkat usaha lah, kelembagaan atau PMT. Kadang-kadang kan pemerintah hari ini kan cenderung melakukan pendekatan ke kelompok. Ke kelompok di mana kegiatan usaha seperti
usaha pengolahan itu kan diadakan dengan namanya P3HP. Tapi kalau yang namanya berusaha ini kadang-kadang kalau di dalam bentuk kelompok kan agak susah membangun manajemennya atau membangun motivasi orang-orang itu. Nah, apakah mungkin untuk pelatihan penguatan itu bisa kelompok, tapi yang usahanya memang harus dilakukan oleh orang per orang di dalam kelompok. Itu menurut Pak Gun seperti apa ini? Ya, betul. Itu satu hal yang menarik ya, khususnya untuk karakter masyarakat kita di sini ya. Jadi kelompok itu mempunyai dinamika yang agak unik ya. Kalau untuk mengadakan pelatihan, saya rasa bisa kita pendekatan kelompok. Tapi yang selama ini kita lakukan, kalau untuk produksi itu nanti memang terpulang kepada masing-masing individu anggota kelompok. Jadi usaha itu akan sulit kalau dimiliki oleh kelompok. Itu memang betul ya. Tapi kalau misalnya dimiliki oleh anggota kelompok, itu akan menghasilkan kompetisi yang sehat antara mereka. Jadi kelompok itu cukup waktu pelatihan saja. Nah, kemudian untuk pemasaran, mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan kinerjanya. Memang dulunya pernah juga diinisiasi produksi oleh kelompok. Nah, ini memang susah berjalannya. Susah memang, saya akui itu. Tapi kalau misalnya individu kelompok, nah itu saya rasa bisa. Jadi ada sedikit perubahan pendekatan juga dalam strategi penguatan industri yang berbasis rumah tangga petani ini. Iya, karena kinerja yang beragam seperti itu nggak mungkin kita satukan. Tapi kalau misalnya masing-masing individu, mereka itu akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kinerja masing-masing. Saya rasa itu sangat mungkin. Kalau Pak Gun melihat sendiri sampai ini pendekatan pemerintahnya masih seperti itu, mendorong perkelompok ini, karena kalau saya melihat masih kuatnya berkelompok itu, jadi usaha dibangun secara berkelompok, hasilnya dibagi secara bersama juga. Nah ini yang saya melihat masih ada seperti itu hari ini sampai hari ini dari strategi pemerintah. Saya rasa mungkin disitulah seninya pembinaan ya. Memang kalau sifatnya bantuan, apakah itu pelatihan, bantuan alat, itu memang pemerintah tidak dibenarkan memberikan ke individu kan, itu pasti diberikan ke kelompok. Itu nggak bisa kita ingkari. Nah, nanti pemanfaatannya, sedang saya katakan seni seperti apa. Kalau misalnya kita tetap memanfaatkan kelompok ke produksi, itu sulit. Tapi kalau dibikin aturan mainnya, siapa nanti yang akan memanfaatkan ini secara jelas, nah kemudian apa kontribusi dia untuk kelompok, itu saya rasa bisa. Sehingga nanti yang berusaha di dalam kelompok itu betul-betul hanya individu yang betul-betul kinerjanya bagus. Tapi kalau kita satukan semua, memang itu satu hal. Tapi kan masih seperti ini yang terjadi sekarang dari strategi pemerintah, saya lihat pendekatannya kelompok. Apakah memang harus dirubah betul nih kebijakannya? Artinya memang untuk usahanya sendiri harus dilakukan secara individual, tapi untuk pendekatan penguatan kapasitas, manajemen itu bisa dikelola secara kelompok lah. Kalau idealnya memang ini individu ya, ini memang lain-lain daerah, lain-lain karakter masyarakatnya. Tapi memang kalau memang ketentuan pemerintah itu mengharuskan pada kelompok, saya rasa itu untuk pelatihan, untuk bantuan alat bisa. Tapi untuk dia berproduksi secara produktif itu susah ya. Kita bisa lihat ada beberapa BUMN yang memberikan bantuan terhadap individu itu jauh lebih berhasil kan ketimbang memberikan pada kelompok. Kita bisa lihat contoh yang di luar sektor pertanian kan, yang diberikan ke individu, apakah bengkel, kerjaan tangan atau apa, itu kan individu. Nah, itu memang cepat berhasilnya. Jadi kita harus memahami bahwa kondisi karakter masyarakat kita memang berpengaruh di situ. Jadi strategi memahami kultur sosial masyarakat kita sendiri juga harus diperkuat juga oleh pemerintah. Iya, karena pertanian kita tidak bisa hanya bicara faktor masalah yang teknis saja ya. Di sektor pertanian faktor non teknis sangat banyak berpengaruh. Karakter masyarakat juga harus kita perhatikan. Makanya kalau misalnya kita lebih fokus ke kaum milenial yang memang mindsetnya lebih terbuka begitu, saya rasa untuk pengolahan dan pemasaran ini itu sangat. Apalagi kita bicara kaum milenial yang situasi yang lebih individual sekarang kan. Kalau didorong perkelembagaan kan itu agak sulit. Tapi kalau milenial bergerak secara individual membantu kelompok, mungkin jauh lebih berhasil juga mungkin. Dalam konteks pengolahan hasil pertanian. Karena saya melihat khususnya di perkotaan ya, termasuk kalau di pedesaan juga, usaha-usaha yang dibangun oleh kaum milenial ini memang lebih dinamis ya, lebih dinamis sehingga dan itu rata-rata individual sifatnya. Orang-orang yang punya minat, konsen dan kemampuan yang lebih baik dalam sisi teknologi informasi gitu. Makanya saya katakan tadi kita harus jadi sampai
kegiatan apa yang bisa kita laksanakan di kelompok dan mana yang harus kita pilih menjadi individu. Jadi kalau pelatihan-pelatihan itu bisa saja ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kaum milenial dilibatkan di situ, ya, apalagi kan selama ini memang pemerintah kita orientasi ke situ ya, menciptakan pengusaha-pengusaha muda kan. Saya rasa prospek di pengusaha itu sangat bagus. Tapi kan memang harus lebih terkonseptual sebenarnya gerakan penglibatan milenial ini. Kalau sekarang kan terkesan kalau udah didorong, kemudian dikatakan milenial, udah dibilang ada milenial masuk, sudah dikatakan, tapi kan upaya yang lebih terkonsep untuk bagaimana milenial ini bisa terlibat langsung dalam pemberdayaan kelompok, ini kan belum terlihat juga. Iya, itu memang perlu kesinambungan juga ya. Artinya begini, seringkali juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan itu selesai waktu pelatihan saja. Kalaupun ada semacam RTL ataupun rencana tindak lanjut, itu kita tidak monitor pelaksanaan seperti apa. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya pelatihan itu dibikin satu paket dengan pendampingan. Artinya apa? Kelompok itu kita latih, mungkin ada alat yang kita perbantukan. Nah, di saat mereka itu berproduksi, tetap didampingi sampai betul-betul mereka itu bisa memang survive dan bisa kita lepas ya. Jadi sulit mendapatkan hasil kalau hanya sekedar pelatihan saja. Pendampingan setelah pelatihan saya rasa jadi sangat penting. Ini bagian dari strategi pemberdayaan juga ya, untuk penguatan usaha yang pengolahan hasil itu. Jadi tidak hanya kegiatan dalam bentuk pelatihan, tapi suatu kegiatan yang sifatnya mungkin jangka panjang dan berkesinambungan, termasuk pemberdayaan sampai dia bisa berdiri sendiri berdiri secara mandiri mengolah usahanya. Nah, kemudian kalau memang dia itu ada yang sudah mandiri, mungkin mereka itu bisa menjadi pelatih juga untuk yang lain-lainnya. Jadi kita bisa menduplikasikan di tempat lain, karena bagaimanapun juga masyarakat itu akan lebih senang dilatih oleh orang yang memang sudah membuktikan bahwa dia itu berasal di situ. Lain halnya kalau dilatih oleh pakar yang mungkin saja belum punya misal kan kalau sekarang kan yang terkenal di Sumatera Barat ini di Polres kan Kristir Makim. Mungkin Kristir Makim yang langsung terlibat dalam pemberdayaan kelompok atau seperti apa menurut? Ya, itu bisa juga ya. Artinya tapi sebaiknya tentu untuk yang relatif kecil ya. Kalau misalnya kalau kita langsung kita kita gunakan tenaga-tenaga yang memang sudah berhasil cukup lama dalam skala yang lebih besar, itu mungkin dia belum matching lah. Tidak ada waktu juga mungkin. Orang kamu kata, oh iyalah dia sudah lama gitu. Tapi alangkah baiknya kalau yang ikut melatih itu memang sebagian dari kelompok-kelompok mereka juga yang sudah berhasil. Misalnya yang melatih itu kaum milenial juga ya. Saya melihat di pertanian sudah banyak. Di sini juga kita lihat yang berhasil hidroponik itu kan biasanya yang milenial gitu ya. Nah, dia akan lebih mampu melatih teman-teman sebaya dia, dan teman-teman dia akan bisa menerima lebih baik ya. Jadi bagaimana kesinambungan dan kunci tidak hanya pelatihan itu, harus diiringi dengan pendampingannya sekalian gitu sampai sampai dia betul-betul bisa memasarkan dalam kondisi yang menguntungkan. Kalau Pak Gun lihat itu yang masih menjadi kurang atau menjadi belum optimal lah. Artinya mungkin kegiatan pemerintah hanya sepanjang pelatihan sudah tuh dibiarkan kelompok bergerak sendiri lagi, tidak kuat pemberdayaannya menurut Pak Gun. Jadi kalau kita melaksanakan suatu program itu kan kita tidak bisa hanya melihat outputnya saja ya. Outputnya sudah dilatih satu kelompok tani atau satu kelompok masyarakat. Outcome-nya meningkat gak pengetahuan dia? Benefitnya itu sudah menghasilkan keuntungan enggak dia? Nah, kemudian impact-nya berkembang enggak usaha itu di tempat itu? Jadi kita kalau program pengembangan itu kan harusnya sampai ke impact atau dampak ya. Jadi memang saja sudah direncanakan ya, mulai dari pelatihan, dilihat outputnya, impact-nya, benefit-nya, sampai ini bisa betul-betul seperti itu. Itu yang selama ini saya masih kurang dilaksanakan ya. Di pelatihan itu diikuti dengan pendampingan, sehingga apakah menghasilkan outcome, benefit dan impact belum pernah kita evaluasi seperti situ. Kalau output gampang lah ya, dilatih 10 orang selesai gitu kan. Jadi tapi apakah outputnya ini sudah bergerak juga menghasilkan usaha, itu kan tidak dievaluasi juga kadang-kadang, atau tidak didampingi juga kadang-kadang. Nah, itu salah satu PR buat kita untuk ke depan, itu bagaimana pelatihan itu diiringi dengan pendampingan. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat bukan hanya output saja, tapi juga outcome, benefit, dan sampai ke impact-nya. Nah, kalau impact-nya bagus, saya rasa kita juga pernah dulu melaksanakan beberapa kegiatan di daerah ibu kota gitu ya, waktu booming-boomingnya VCO gitu kan. Jadi kemudian waktu itu kita melakukan pelatihan membuat VCO, kemudian meningkat pengetahuan bagaimana membuat VCO, kemudian dilakukan usaha VCO itu mendapat pendapatan, impact-nya atau dampaknya apa?
berkembang industri VCO di daerah itu, akhirnya harga kelapa di sana naik. Itu pernah terjadi pada tahun 2010. Pernah ada ada pengalaman seperti ya, itu success story ada. Success story-nya. Nah, kenapa kita tidak menggali itu lagi dan kita duplikasikan di tempat? Tapi memang perlu kesabaran dan perlu memang pendampingan sehingga impact-nya jelas, dampaknya jelas. Jadi artinya kalau proses pendekatan pemberdayaan kelompok dalam usaha pengolahan hasil ini tepat dan berkesinambungan, kita bisa lebih optimis bahwa kegiatan ini jauh lebih berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani. Pak Guni. Iya, karena kalau kita bicara pendapatan petani, peningkatan pendapatan petani, kita tidak bisa bicara output. Kita sudah bicara minimal sampai ke benefitnya apa. Tapi kalau output saja tidak akan pernah ada peningkatan pendapatan petani. Sekedar pernah ikut pelatihan saja. Itu aja itu. Harus dievaluasi lagi proses pendekatan. Kemudian terakhir mungkin ini kan Sumatera Barat kan ya tingkat kunjungan orang kan semakin tinggi sekarang ini. Bagaimana Pak Agung melihat potensinya nih, potensi pengembangan produk olahan ini dengan potensi wisata atau strateginya seperti apa menurut Dagun dalam usaha pengembangan kegiatan pengolahan hasil ini? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, memang kita sebetulnya potensi industri kecil ini di kuliner ya, terutama kita kaitkan dengan daerah kunjungan wisatawan gitu ya. Apalagi daerah kita Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang mempunyai kulinernya yang sangat menjanjikan, sangat digemari, sangat disenangi, dan itu menjadi salah satu daya tarik kunjungan ke sini kan. Nah, kenapa enggak itu yang kita jadikan sebagai salah satu fokus? Artinya kita menghasilkan produk itu sebagai oleh-oleh, bukan hanya sebagai cemilan saja. Saya katakan tadi, sanjay itu tidak akan pernah dinikmati secara cemilan, tapi sebagai oleh-oleh itu daya jualnya akan tinggi. Kuncinya menjadi oleh-oleh beda dengan cemilan itu seperti apa menurut Pak Ben? Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita menghasilkan yang unik. Jadi jangan bermimpi kita mengemas sanjay itu akan sama dengan kemasan-kemasan kita lah, nggak usah. Kita kemas dengan cara-cara yang unik saja. Misalnya ya katakanlah misalnya begini, kita tidak usah bagaimana membuat kemasan plastik yang bagus, karena kalau hasil pabrikan itu dia mengolah dengan sekian bungkus itu kosnya kecil. Sementara kita nggak bisa seperti itu. Sebaliknya kalau kita mengemas katakanlah misalnya dengan anyaman, beberapa provinsi kan sudah mulai seperti itu dengan kemasan-kemasan tradisional, itu nilai jualnya akan semakin tinggi karena orang membeli sebagai oleh-oleh. Dan itu tidak akan bisa dicontoh oleh pabrikan. Katakanlah apakah Citato bisa membuat anyaman yang sekian miliar bungkus? Pasti nggak mungkin kan. Nah, dengan jumlah yang terbatas itu, kelompok-kelompok kita bisa sebetulnya. Jadi arahkanlah sebagai oleh-oleh. Jadi kuncinya sebagai oleh selain khas rasanya, rasa Minang ya, rasa Sumatera Barat atau keunggulan kultur Sumatera Barat, penampakannya, kemasannya juga disesuaikan juga dengan apa gitu. Nggak usah kita membuat kemasan yang canggih, yang pasti unik, kosnya lebih tinggi. Cukup yang unik saja. Yang unik, yang punya ciri khas daerah gitu. Iya. Jadi itu yang mana atau apa gitu ya, sehingga nanti orang membeli itu lebih. Jadi itu ada potensinya di situ. Sangat besar potensinya, sangat besar potensinya. Kalau itu bisa dikelola itu. Iya. Sebetulnya kalau yang kemasan-kemasan toko-toko besar kita sudah melihat juga, tapi dia tetap dalam bentuk kardus, cuman kan logo atau lambangnya misalnya rumah adat Minang segala macam. Itu sebetulnya kan dia menjual keminangan sebetulnya. Tapi kalau misalnya industri kecil bisa bermain di anyaman seperti itu gitu ya. Sehingga nanti peningkatan harganya lebih tinggi ketimbang, walaupun memang pasti kemasan yang mahal. Seperti itu harus didorong lagi nih. Orang yang membuat anyaman khusus tentang atau kemasan khusus yang dari sebetulnya kita sudah pernah memulai dulu. Tapi memang sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kelanjutannya. Jadi sebetulnya anyaman-anyaman itu di Jawa Barat sudah mulai ada gitu ya. Bagaimana mereka menjual tahu dengan bahan kemasan dari bambu saja gitu ya. Nah, bukan tidak mungkin kita lakukan itu, tapi itu memang butuh kesabaran dalam membina. Dan tentunya butuh pelatihan juga. Iya, pasti pelatihan. Iya, kreativitas juga. Tapi itu akan menjadi unik. Ya. Katakanlah misalnya, mohon maaf agak sedikit melenceng, kita bisa soal pertanian organik misalnya. Kalau kita bisa kesehatan, dokter yang menjelaskan masyarakat lebih terima ketimbang yang mengatakan orang pertanian. Jadi saya katakan lagi, pertanian ini memang tidak bisa diurus oleh orang pertanian saja. Karena luas. Tapi kalau budidaya mungkin ya. Karena kita kan apalagi di pengolahan ini. Nah, iya, kalau pengolahan itu ada makanan kan, ada kesehatan di sana kan. Makanya dinas sektor pertanian ini
memang harus dikerjakan Jadi bersama-sama. kalau saya melihat dari diskusi kita adalah beberapa kunci ya langkah yang pertama pendekatan pemberdayanya harus Iya. dirubah mindsetnya, tidak hanya pendekatan kelompok ya, Iya. ansih gitu, Iya. tapi juga ada pendekatan Individual. pengembangan usaha individual. Iya. Kemudian ada juga dorongan kegiatan pemberdayaan itu juga harus berkelanjutan Iya. sampai kelompok ini betul-betul menjadi mandiri dan bisa Bukan berusaha secara ekonomis ya. dan menguntungkan secara ekonomis. Iya. Kemudian Kerjasama. tadi kerjasama, kolaborasi berapa itu betul terwujud di lapangan dan pemanfaatan potensi Iya. lokal ini, potensi lokal, baik keunikan budaya, keunikan sumber bahan baku yang kita manfaatkan untuk mendorong ini lebih banyak terpasarkan menjadi sangat penting. Mungkin itu yang menurut Dagun yang harus kita perkuat dalam penguatan pengolahan hasil pertanian ini. Iya. Ya seperti itu. Iya. Karena kita contohkan misalnya orang dinas pertanian, dinas pariwisata, bagaimana mungkin dia mengembangkan destinasi wisata itu kalau kulinernya nggak menarik. Iya, Berarti mereka juga punya tanggung jawab di situ. Ya. Ya, makanya saya katakan tadi koordinasi beberapa pihak itu penting. Ya. Oke Pak Gun, saya menarik ya yang disampaikan Pak Gun dan itu kira-kira sobat-sobat pemberdayaan semua paling tidak dari diskusi dengan Pak Gun, Pak Dr. Gunarif Taib tadi tentang bagaimana kita menggunakan industri pengolahan hasil pertanian di Sumatera Barat telah tersampaikan ya langkah-langkah kunci seperti yang Pak kami sampaikan, misalnya seperti penguatan proses pemberdayaannya, pemanfaatan potensi lokal, keunikan khas Sumatera Barat, kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkannya, dan juga pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan, tapi juga untuk usahanya khusus lebih pendekatan individualnya, perorangannya. Berpikir itu, terima kasih. Kami akhiri di diskusi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.